Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam bacaan renungan pagi menjadi putra dan putri Allah pada hari ini, Rabu 14 April 2021, dengan judul pembahasan pikiran ditujukan kepada Kristus. Sebelum kita lanjut, mari berdoa. Bapa di sorga, ketika kami akan membaca firman-Mu pagi ini, Roh Kudus-Mu menuntun kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita diambil di dalam Amsal pasal 10 ayat 9. Firman Tuhan berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Saudara-saudaraku yang kekasih, langkah yang paling pertama di jalan kepada hidup ialah tetap menunjukkan pikiran kepada Allah. Senantiasa takut kepadanya, suatu penyimpangan tunggal dari integritas moral, menumpulkan kata hati, dan membuka pintu kepada pencobaan yang berikut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Kita diperintahkan supaya mengasihi Allah dengan setinggi-tingginya dan mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Tetapi pengalaman hidup sehari-hari menunjukkan bahwa hukum ini tidak diindahkan. Kejujuran dalam transaksi dan integritas moral akan menjamin kemurahan Allah dan membuat seseorang menjadi berkat kepada dirinya sendiri dan kepada masyarakat. Tetapi di tengah-tengah pencobaan yang beraneka ragam, yang menyerang seseorang kemana saja ia melangkah, mustahilah memeliharakan kata hati yang jernih dan persetujuan surga tanpa bantuan ilahi dan suatu prinsip untuk mengasihi kejujuran demi kebenaran. Suatu tabiat yang diakui Allah dan manusia. Itulah yang harus lebih disukai daripada kekayaan. Dasarnya harus diletakkan luas dan dalam, bersandar pada batu karang Kristus Yesus. Ada terlalu banyak orang yang mengaku bekerja dari dasar yang benar itu, yang perlakuannya tidak dapat menunjukkan mereka sedang membangun atas pasir. Tetapi topan besar itu akan menghanyutkan fondasi mereka, dan mereka pun tidak akan mempunyai perlindungan. Apakah orang-orang ini melihat hari yang akan datang? Ataukah mata mereka terlalu kelam untuk melihat melalui kabut keduniawian yang penuh hawa busuk bahwa kehormatan dan integritas tidak dihargai dalam koin dunia ini? Apakah Allah akan memberikan penghargaan kebaikan hanya karena sukses secara duniawi saja? Nama mereka itu telah diukirnya pada telapak tangannya sebagai waris kepada kehormatan yang kekal, kekayaan-kekayaan yang tiada akan binasa. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdiam di atas keindahan, kebaikan, belas kasihan, dan kasih Yesus adalah memperkuat mental dan moral, dan sementara pikiran terus dilatih untuk melakukan pekerjaan Kristus, untuk menjadi anak yang patuh, engkau akan secara rutin menanyakan, apakah ini jalan Tuhan? Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena berkat Tuhan. Kami boleh bangun lagi pagi ini dengan tubuh diberkati. Terima kasih untuk firman Tuhan. Menunjukkan kepada kami satu hal yang sangat penting, bahwa pikiran harus ditujukan kepada Kristus. Tolonglah kami, agar kami boleh menjaga kelakuan kami bersih. Kami memikirkan hal-hal yang suci dan boleh menunjukkan satu tabiat yang tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, tolonglah kami agar kami boleh hidup di dalam kejujuran, kami boleh hidup di dalam takut akan Tuhan, dan kami boleh memiliki integritas moral yang tentunya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan.
Perlindungan penjagaan sorga menjadi bagian kami, menjadi bagian dari umat-umat Tuhan dimanapun berada. Biarlah kami semua dalam naungan dan lindungan Tuhan. Terima kasih Engkau mendengar doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pertemuan kita hari ini telah selesai. Kita akan jumpa lagi besok. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.